Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop gaming entry level yang spesifikasi dan performanya high end banget. Dan perkenalkan, ini adalah Asus TUF Desk F15. Kalau dulu namanya adalah Asus TUF A15. Nah, sekarang namanya berubah, ada kata Desk-nya. Bukan hanya namanya aja yang berubah, tapi dari segi tampilan juga ada sedikit perubahan. Kalau dulu kesan look-nya itu military banget, yang sekarang lebih kerasa gaming tapi ada sedikit unsur futuristik. Dengan tulisan TUF yang lumayan besar di belakang tapi nggak terlihat norak karena penulisan TUF-nya ini dibikin tipis dan linier aja. Serta juga ada logo Asus TUF di bagian kanan dan ada dua varian warna dari Asus TUF Desk F15 ini, yang hitam yang kita bahas kali ini dan juga ada yang putih. Kalau untuk spesifikasinya bukan spesifikasi entry level lagi. Jadi untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core i7 Tiger Lake generasi ke-11 11370H dengan 4 core 8 thread yang base clocknya ada di 3,3 GHz, max turbo frekuensinya ada di 4,8 GHz, fabrikasinya 10 nanometer Superfin, 4 core 8 thread dengan 12 MB Intel Smart Case dan TDP-nya hanya 35 Watt. Jadi hemat daya banget. Dan dengan prosesor yang lebih hemat daya, Asus bisa membuat laptop gaming entry levelnya yang dulu terkenal berat sekarang jadi ringan banget. Dulu itu bobotnya 2,3 kg dengan ketebalan 2,5 cm di Asus TUF A15. Di Desk F15 ini jauh lebih ringan. Bobotnya hanya 2 kg, jadi turun sekitar 300 gram dengan ketebalan di bawah 2 cm, lebih tepatnya 1,99 cm. Dan yang menarik, walaupun lebih tipis dan ringan, bahan materialnya udah solid banget. Di bagian punggungnya menggunakan bahan aluminium, area lain menggunakan plastik polikarbonat, dan meskipun secara form factor lebih tipis, tidak lupa Asus tetap memberikan standar militer 810G di laptop yang satu ini. Dan Asus juga mengklaim kalau ini adalah laptop gaming entry level dengan standar militer paling tipis di dunia, 1,99 cm. Lanjut untuk memori RAM. Jadi memori RAM-nya ini 8GB DDR4 dengan speed 3200 MHz single channel. Tapi tenang, kalian tetap bisa menjadikannya dual channel karena RAM-nya masih bisa di-upgrade. Sayangnya RAM 8GB bawaannya ini onboard, jadi kalau misalkan kalian mau upgrade ke 32GB agak susah ya, paling-paling di 24GB. Dan yang paling make sense menurut saya adalah di 16GB dual channel. Terus untuk storage-nya udah pakai SSD NVMe tentunya ya, dengan kapasitas 512GB dengan speed lebih dari 3000 Mbps, dan storage-nya juga masih bisa di-upgrade karena masih ada slot M.2 NVMe lagi buat upgrade storage. Terus untuk graphic card-nya juga tidak menggunakan graphic card yang umumnya digunakan di laptop gaming entry level karena dia udah pakai RTX 3060 GDDR6 6GB laptop GPU serta didampingi dengan IGP paling kenceng saat ini dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics. Dan di Armoury Crate-nya kita bisa switching GPU-nya dengan eGPU mode. Jadi kalau nggak lagi gaming, cuma browsing dan ngetik-ngetik aja, kita bisa switch ke Intel Iris Xe Graphics-nya biar baterainya bisa lebih hemat. Selain GPU mode, ada banyak banget menu di Armoury Crate. Kita bisa monitoring profil CPU dan GPU, ngatur profil gambar, dan tersedia banyak banget profil gambar. Ada yang sesuai gamenya sampai sinema, serta ada fitur eye care juga. Lanjut ke ritual wajib DKID, Excel-nya masih bisa dibuka dengan satu tangan walaupun dimensinya lebih tipis dari generasi sebelumnya. Di bagian keyboard, desainnya juga sedikit dirubah. Kalau dulu kesan gaming dan garis-garis abstraknya masih kerasa dengan keyboard yang edge to edge juga. Di versi Asus TUF Desk F15, keyboardnya dibikin lebih ringkes dengan tidak adanya tombol numpad. Kalau saya pribadi, jujur saya ngerasa kehilangan ya dengan tidak adanya numpad di laptop ini. Karena saya sering banget menggunakan numpad, entah itu untuk input di Excel, input order book di saham, ataupun di kripto. Cuman kalau memang kalian kebutuhannya tidak perlu atau jarang menggunakan numpad, ya nggak masalah. Toh memang segmennya dia bukan laptop yang ditujukan kepada financing atau yang biasanya pakai numpad. Ini adalah laptop gaming. Terus yang sekarang keyboardnya juga nggak RGB. Jadi keyboardnya ini single LED backlit dengan warna yang sama dengan logo DKID. Jadi warna Tosca ke neon-neonan gitulah. Jadi walaupun nggak RGB, kalau saya pribadi karena warnanya mirip dengan logo DKID, ya nggak masalah sih ya. Harusnya namanya ini bukan Asus TUF Desk F15 tapi Asus TUF Desk ID. Lanjut ke sektor layar. Untuk layarnya ini framenya tipis banget di ketiga sisinya. Saking tipisnya harus ada part yang dikorbankan. Yap, bener banget, webcam. Dan di seri ini sayangnya tidak disertakan webcam eksternal seperti di Asus ROG.
Terus untuk layarnya ini memiliki resolusi Full HD dengan panel IPS, refresh rate-nya udah standarnya refresh rate gaming 144Hz dan udah support adaptive sync. Jadi buat gamers yang kompetitif menurut saya udah lebih dari cukup. Terus untuk color game mode-nya ada di 62,5% sRGB, 47,34% Adobe RGB. Kalau untuk editing menurut saya masih kurang nyaman ya, karena standar layar untuk editing menurut saya adalah di color game mode 100% sRGB. Cuman sekali lagi bukan segmennya. Kalau misalkan kalian memang pengen serius ngedit, kalian bisa beli Asus ProArt ataupun Asus ROG Zephyrus Duo. Di sektor audio, Asus TUF Des F15 audionya menggunakan DTS:X Ultra, dan untuk kualitas suaranya menurut saya lebih imersif yang sekarang ketimbang yang seri Asus TUF A15 karena suara bassnya ini lebih imersif. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5.1. Kemudian untuk portnya di bagian kiri terdapat input power, input LAN, HDMI 2.0, USB Type-A 3.2 Gen 1, terus juga ada USB Type-C yang sudah support Intel Thunderbolt 4 dan power delivery, serta ada audio jack combo. Di bagian kanan terdapat Kensington lock, USB 3.2 Gen 1, Type-A 2 buah. Terus dari segi baterai juga ada peningkatan yang cukup signifikan ketimbang generasi sebelumnya. Dulu kapasitas baterainya itu cuma 48 Wh. Nah sekarang sepertinya Asus mendengarkan saran saya ya. Mungkin loh ya, karena dulu saya sempat bilang kalau dibuang aja lah port SATA-nya dan baterainya diperlebar lagi. Nah sekarang untuk opsi storage-nya ada di M.2 tadi dan dimensi baterainya itu diperbesar lagi. Hasilnya kapasitas baterainya jadi lebih besar sekarang 76 Wh. Untuk sebuah laptop gaming entry level 76 Wh itu lumayan gede banget. Untuk daya tahan baterainya kita coba dulu di skenario pertama. Jadi iGPU-nya tadi yang ada di Armoury Crate kita set di auto. Jadi kalau auto dia akan adaptif sesuai dengan load yang dibutuhkan, mau pakai discrete graphic card atau integrated graphic card. Dan kita coba untuk browsing dengan Wi-Fi on, brightness-nya 50%, volume 20%. Dan dia bisa bertahan sekitar 8 jam 15 menit. 8 jam 15 menit di sebuah laptop gaming entry level itu udah lumayan awet banget. Kalau untuk gaming gimana? Kita coba di PUBG dengan resolusi Full HD. Brightness-nya ada di sekitar 75%. Untuk volumenya itu kita pakai headset dan ketika kita main 1 jam itu masih sisa sekitar 40%. Jadi kalian bisa main sekitar ya 1 jam, 2 jam kurang sedikit lah. Terus kalau untuk waktu pengecasannya dari 0 ke 100% nggak sampai 2 jam udah penuh. Lebih tepatnya hanya butuh waktu 1 jam 40 menit aja. Lanjut untuk sistem cooling. Terdapat dual fan, 5 heat pipe dan juga 3 exhaust. Dan Asus mengklaim kalau sistem coolingnya ini memiliki self cleaning cooling. Jadi nggak perlu takut kipasnya kena debu atau kotor karena udah ada teknologi self cleaning di Asus TUF Des F15 ini. Terus untuk suhu temperaturnya ketika kita stress loop di Sensebench R15 sebanyak 10 kali, untuk suhu average-nya itu ada di kisaran 60 derajat Celcius. Cuman memang dia kadang spike di 91 derajat Celcius. Dan ini adalah hal wajar di Sensebench R15 karena CPU-nya bisa stres banget. Terus lanjut ke Time Spy stress test, dia juga lolos dengan skor 97,5% dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Kalau untuk performanya ketika kita loop di Sensebench R15 sebanyak 10 kali, skor tertingginya itu ada di Kalau untuk performanya ketika kita loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15, Kalau untuk performanya ketika kita loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15 di mode high performance atau skenario rata kanan, kondisi laptop dicas, dan di Armoury Crate-nya adalah mode turbo, skor tertingginya ada di running ketiga dengan skor 1084 dan dia juga stabil di kisaran 1000 poin. Lanjut ke skenario yang kedua, jadi laptopnya tidak kondisi dicas dan di Armoury Crate-nya mode balance dan hasilnya juga masih cukup tinggi ya, tidak turun secara signifikan. Dengan running pertamanya itu ada di poin 904 dan sisanya stabil di kisaran 900 CB. Jadi turunnya itu hanya sekitar 100 poin. Lanjut ke tes 3D Mark di driver Time Spy, dia mendapatkan skor 6419 dan di driver Fast Track-nya mendapatkan skor yang cukup tinggi 14660. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering. Asus TUF Des F15 mampu merender dengan durasi waktu 2 menit. Lanjut ke Blender dengan template BMW. Di CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu
waktu 5 menit 57 detik dan di GPU rendernya 7 menit 15 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game PUBG ya, game kompetitif yang banyak banget playernya. Dan di game ini kita menggunakan settingan rata kanan Full HD, grafiknya ultra dan hasilnya dia bisa mendapatkan skor sekitar 70 fps. Lanjut di game kedua kita coba benchmark di Shadow of Tomb Raider dengan grafiknya high, terus DLSS-nya kita matikan dan dia mendapatkan average FPS 47. Lanjut ke game PS 2021, nggak ada masalah sama sekali ketika dimainkan menggunakan laptop ini dengan average di atas 70 fps. Terus di game Genshin Impact kita coba menggunakan settingan highest dan FPS-nya ada di 60 dan hasilnya dia mendapatkan average di atas 50 fps. Game terakhir kita coba game yang lumayan berat yaitu Assassin's Valhalla dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kanan dan dia ada di average 40 sampai 50 fps. Dan semua tes dan juga game tadi ini kita coba menggunakan RAM bawaannya default 8GB single channel. Jadi kalau misalkan kalian pakai 16GB dual channel, seharusnya performanya bisa lebih tinggi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus TUF Des F15 kali ini. Untuk harganya ada dua varian sebenarnya ya yang kita bahas kali ini. Dia menggunakan RTX 3060 dengan RAM 8GB dibanderol dengan harga 21.999.000 dan SKU lain dia pakai RTX 3070, RAM-nya 16GB dengan SSD 1TB. Dan untuk harganya yang SKU tertinggi itu ada di 30.999.000. Dan seperti kebanyakan laptop pada umumnya di tahun 2021, Asus TUF Des ini juga sudah include dengan Windows 10 Home, terus juga ada Office and Home Student 2019 dan juga Asus Backpack. Nah, di tahun 2021 ini Asus juga memiliki garansi baru. Jadi ada yang namanya VIP Perfect Warranty atau Perfect VIP Warranty. Pokoknya itulah ya. Intinya garansi tersebut akan mengcover selama 1 tahun. Misalkan laptop ini ketumpahan air, jatuh atau kebakar, intinya human error, Asus akan mengcover 100%. Jadi kita tidak bayar sepeser pun. Terus di tahun berikutnya ada garansi service. Jadi total garansinya itu 2 tahun. Jadi military standarnya tadi bukan gimmick karena Asus berani mengcover dengan garansi human error. Kalau untuk kesimpulannya, menurut saya Asus TUF Des F15 di 2021 sebagai pengganti Asus TUF A15, improvementnya ke jalan yang benar lah ya, karena dari segi spesifikasi dan performa udah nggak bisa dibilang entry level lagi. Dia pakai Intel Core i7 generasi ke-11, RTX 3060, refresh rate-nya 144Hz, baterainya sekarang lebih besar, slot M.2-nya ada 2 dan juga sudah memiliki Intel Thunderbolt 4. Intinya Asus TUF Des F15 ini udah naik kelas jauh banget lah kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kekurangannya menurut saya adalah, kalau saya pribadi sih nggak masalah sebenarnya. Mungkin kalian yang suka dengan fitur RGB ya, kalian harus menerima kalau dia tidak ada RGB-nya. Tapi bagus kok ya, warna Toscanya ini menurut saya bagus banget. Jadi match dengan warnanya gitu. Terus kekurangan lain ya, karena dia mempercantik frame-nya jadi kerasa lebih tipis, jadi harus dibuang webcamnya. Jadi sesuatu yang cantik itu memang harus ada yang dikorbankan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Oh iya, kelebihan lain lagi ya, dia jauh lebih tipis dan juga lebih ringan. Bye bye.